semuanya, perkenalkan saya Asya Linda dari International Business Management. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai lingkungan ekonomi. Untuk menentukan lingkungan ekonomi terbaik untuk ekspansi perusahaan internasional membutuhkan keputusan yang kompleks dengan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Kembali lagi tergantung pada faktor-faktor dari apa yang diinginkan perusahaan, seperti tujuan dan strategi perusahaan, kemudian dari karakteristik produk dan layanan dari perusahaan, sumber daya dan juga kemampuan dari perusahaan, serta kondisi ekonomi dan politik seperti apa yang diharapkan di negara tujuan. Dari developed economy atau negara-negara maju memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu stabilitas ekonomi dan juga politik, sehingga resiko bagi investor lebih rendah. Kemudian memiliki persaingan pasar yang ketat. Dengan adanya persaingan pasar yang lebih ketat, pastinya potensi pertumbuhan akan lebih sulit dan lebih rendah. Namun pendapatan per kapitanya tinggi sehingga daya beli konsumennya akan lebih kuat. Dalam negara-negara developed ekonomi memiliki infrastruktur yang baik, sehingga akan mempermudah proses operasi dan logistik, dan akan mempermudah akses ke tenaga-tenaga kerja yang terampil dan bertalenta. Contoh perusahaan yang melakukan ekspansi ke negara developed economy adalah Apple. Dia melakukan ekspansi ke negara Cina, yaitu dengan membuka toko retail dan membangun rantai pasokan lokal. Kemudian Tokopedia juga melakukan ekspansi ke negara Singapura karena di sana memiliki pasar e-commerce yang cepat dengan tingkat penetrasi internet yang baik, dan juga infrastruktur serta regulasi di negara tersebut mendukung e-commerce. Kemudian untuk negara-negara developing economy pastinya memiliki karakteristik yang berbeda yang dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, kalau developing economy atau negara-negara berkembang ini karakteristiknya adalah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga memiliki potensi pasar yang lebih besar dan memiliki biaya tenaga kerja yang lebih rendah sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasi. Kemudian negara-negara ini memiliki persaingan pasar yang belum terlalu ketat sehingga dapat memiliki peluang untuk menjadi pelopor di pasar tersebut, namun memiliki resiko politik dan ekonomi yang lebih tinggi serta infrastruktur yang kurang memadai sehingga akan menimbulkan tantangan logistik dan operasional. Contohnya adalah Unilever yang melakukan ekspansi ke negara India, di mana mereka melihat peluang India memiliki populasi yang besar dan masyarakat kelas menengah yang berkembang pesat. Kemudian ada juga perusahaan Nestle yang melakukan ekspansi ke Vietnam, di mana mereka melihat adanya pertumbuhan populasi muda yang bertumbuh dengan cepat, serta memiliki kalangan kelas menengah yang berkembang pesat. Dan yang terakhir ada emerging economy, di mana dalam emerging economy ini karakteristiknya mirip dengan developing economy, namun dengan potensi pertumbuhan yang lebih pesat, namun kemungkinan resiko akan lebih besar. Pasarnya masih berkembang, namun bertumbuh dengan cepat, sehingga adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan first mover advantage, dengan tetap adanya tantangan-tantangan infrastruktur dan regulasi. Contohnya adalah Gojek yang melakukan ekspansi ke negara Thailand karena dilihat potensinya memiliki populasi yang besar dan bertumbuh dengan pesat. Kemudian ada juga Kopi Kenangan yang melakukan ekspansi ke Filipina yang dianggap memiliki populasi yang besar dan juga memiliki budaya kafe dan minum kopi yang berkembang pesat. Perusahaan perlu melakukan analisis yang mendalam dan juga mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan sebelum memutuskan ke lingkungan ekonomi mana perusahaan ingin melakukan ekspansi, karena setiap lingkungan ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda yang harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, seperti tujuan dan strategi yang akan dilaksanakan, kemudian produk atau layanan seperti apa yang akan dipasarkan. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya.